Kenyamanan membuat kita rentan jatuh dalam dosa. Oke, hati-hati waktu kamu hidup nyaman. Waktu kamu sudah diberkati. Hati-hati waktu kamu ada di atas. Jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Bagaimana untuk kita tekad hidup di dalam kebenaran? Beranilah menderita. Bukan menantang penderitaan. Tapi jika kita diperhadapkan dengan penderitaan, beranilah. Jangan karena kita meneteskan air mata, lalu kita menyerah terhadap penderitaan. Saya mau beritahu, Yesus bukan cuma meneteskan air mata. Dia meneteskan keringat dingin dan keringat darah. Tapi dia tidak menyerah. Sebagai orang Kristen, kita punya kasih karunia lebih. Karena Tuhan yang ada dalam diri kita pasti memampukan. Jangan cuma percaya God with us. Jangan cuma percaya God for us. Tapi percayalah God in us. Jangan cuma percaya bahwa Allah itu bersama kita. Jangan cuma percaya bahwa Allah itu untuk kita. Tapi percayakan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Bahwa kamu mampu mengatasi segala kesulitan. Pakai power itu yang ada dalam dirimu untuk digunakan. Untuk dieksplor, untuk dikeluarkan. Kasih karunia itu, Tuhan itu yang di dalam diri saudara. Jangan cuma percaya Immanuel menyertai, tapi gunakan Tuhanmu yang ada di dalam dirimu. Dia sumber kekuatan. Sebetulnya ada banyak keuntungan di dalam penderitaan. Bolehkah saya sharingkan ini? Yang pertama, keuntungan di dalam penderitaan yang pertama adalah mencegah kita berbuat dosa. Kenapa sih Tuhan izinkan penderitaan, tekanan dan masalah? Mencegah agar kita jangan berbuat dosa. Kenyamanan justru membuat kita rentan jatuh di dalam dosa. Kebanyakan orang jatuh dalam dosa bukan pada waktu dia dalam keadaan menderita. Kebanyakan orang jatuh dalam dosa ketika sedang lengah, ketika sedang ada di atas. Seperti Daud, sementara dia suruh semua laki-laki pergi bertempur melawan bangsa Amon, sedangkan dia tinggal seorang diri laki-laki di kota Daud, Yerusalem. Semua laki-laki pergi bertempur, tinggal dia seorang diri, sisanya perempuan di kota Daud. Apa yang terjadi? Daud bukan orang yang gak rohani, saudara. Daud pagi hari punya kedisiplinan yang bagus. Oh my God, tulisannya Daud, saat teduhnya Daud, kata-kata Daud lebih excellent daripada pendeta-pendeta. Lebih bagus daripada nabi-nabi. Waktu dia menulis itu kitab Mazmur. Dia nyembah Tuhan pagi hari. Dia berdoa pagi hari. Dia nulis buku. Dia nulis kitab Mazmur pagi hari. Tapi apa yang terjadi? Karena kenyamanan. Sedangkan yang lain sedang menderita, berjuang untuk bangsanya. Melindungi bangsanya daripada serangan musuh. Daud nyaman, tidak ikut pergi bertempur. Biasanya Daud tuh punya tradisi, dia ada di depan, baru bangsanya yang ikuti di belakang. Kemana-mana Daud tuh selalu ikut bertempur, cuma sekali-kalinya dia gak ikut bertempur. Dia mau nyaman, dia mau relax. Guys, apa yang terjadi? Istana Daud itu letaknya di tempat yang tinggi. Sedangkan rumah-rumah ada di bawah istana Daud. Dan rumah-rumah zaman dulu, di zaman Daud, itu kamar mandinya tidak ada atap. Untuk apa? Ngambil air dari air hujan. Menampung air dari air hujan. Karena di sana hidup di padang gersang, padang gurun, susah air. Jadi mereka menggunakan air hujan untuk ditampung buat mandi dan lain sebagainya. Nah, ketika Daud sedang ada di istana, dia lihat. Rupanya dia udah memantau ada perempuan cantik bernama Bathsheba. Lalu kemudian dia tergiur, dia panggil wanita itu. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Kenyamanan membuat kita rentan jatuh dalam dosa. Oke, hati-hati waktu kamu hidup nyaman. Waktu kamu sudah diberkati. Hati-hati waktu kamu ada di atas. Jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Jangan sampai kamu jadi orang yang kasar. Jangan sampai kamu jadi orang yang melupakan Tuhan. Tapi justru penderitaan mengingatkan kita sama Tuhan. Makanya kenapa orang kalau bikin salah, itu harus didenda. Menyadarkan supaya jangan melakukan kesalahan lagi. Kalau sampai orang itu sudah didenda masih terus melakukan pelanggaran, hukumannya ada penjara. Ketahuilah, orang di penjara baru sadar akan kesalahannya. Orang di penjara jadi belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang lain. Penderitaan membuat kita mencegah dari kesalahan berikutnya.